Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, yaitu tepatnya halaman 32. Wa ilaju hadzal naqsi, obatnya kekurangan ini, huwa annal wajiba, bahwasannya hal yang wajib, anturabba al-banatu tarbiyatan diniyatan, hendaknya seorang putri, anak-anak perempuan itu dididik dengan pendidikan agama, pendidikan religius, wa ayyan sya'na nash'atan akhlaqiyatan, dan hendaknya ia tumbuh dengan pertumbuhan moral, berakhlak atau beradab. Wa yumarrinna ala wadha'ifil manzil, dan mereka melatih ala wadha'ifil manzili, atas tugas-tugas rumah, wa wajibatil hayatil mustaqbalati, dan kewajiban kehidupan di masa mendatang, litu'addiya al-mar'atu wajibatiha, sehingga harapannya perempuan ini bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, idza barazat lil hayati zawjiyah, jika ia nampak atau menghadapi pada kehidupan pasangan suami istri, fatakunu mudiratan boleh, fatakunu mudirata manzilha boleh, fatakunu mudirata manzilha, ia akan menjadi manajer, direktur, atau orang yang mengawasi rumahnya, orang yang mengatur rumahnya, orang yang memanage rumah tangganya, wa ra'yata ailatiha, dan ia yang akan mengayomi keluarganya, wa sa'adati zawjiha, dan kebahagiaan suaminya, wa fakhri ahliha, dan kebanggaan suaminya atau keluarganya. Fenomena pada kajian sebelumnya, banyak lelaki itu tidak mau menikah. Kemudian lelaki tidak mau menikah ini itu disebabkan banyak hal. Ada yang mungkin dia tidak mampu, ada yang mungkin dia itu karena mungkin gaya hidup, mas kawin, pekerjaan, macam-macam. Khususnya mereka yang ada di wilayah perkotaan. Padahal sehebat-hebatnya seorang laki-laki ketika tidak punya perempuan, tidak punya istri maksudnya, ya tak? Maka sebenarnya dia kehidupannya masih kurang dari kesempurnaan. Bahkan seumpama lelaki ini punya rumah, kok kemudian lelaki ini punya rumah, punya gaji luar biasa, dia kan bahkan punya mobil, tapi dia tidak punya istri, maka kebaikan-kebaikan rumahnya itu nampak kurangnya, bukan nampak baiknya, nampak kurangnya. Berarti efek pasangan ini bisa mengurangi keindahannya rumah, ya. Bisa mengurangi keindahannya sarana dan prasarana, ya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pasangan perempuan yang halal. Ada banyak lelaki itu tidak mau menikah itu diantaranya karena mungkin mas kawinnya yang mahal, atau karena pekerjaannya dia belum memiliki pekerjaan yang mapan, dia belum memiliki gaji yang jelas. Padahal kalau mau dipikir, apa ada gaji yang jelas, Sofi? Tidak ada gaji yang jelas. Pemasukan yang pasti ada sih? Tidak ada di dunia ini pemasukan yang pasti. Pemasukan yang pasti, karir yang jelas, itu tidak pernah ada. Kalau Anda mengatakan pekerjaan itu ada yang pasti, ya kan? Gaji itu jelas, di mana itu tidak ada.
Coba kalian renungi sendiri. Seperti itu. Oh, katanya kalau PNS gajinya jelas setiap bulan sekian. Itu pun katanya. Nggak percaya tanya. Ada misalnya si A gajinya 3 juta. Ternyata hutangnya juga 2 juta. Alah, berarti gajinya nggak 3 juta. Nggak pasti dia. Kemudian besoknya dapat 1 tahun dia selesai dengan hutangnya itu kan. Akhirnya menjadi pasti 3 juta. Nggak pasti lagi. Ternyata keluarganya ada yang meninggal, dia harus membiayainya. Loh, mana ada gaji yang pasti? Kalau mengikuti gaji yang pasti, tidak pernah nikah. Seperti itu. Obatnya katanya muallif kitab ini, obat kekurangan ini yang menjadi keharusan adalah hendaknya para perempuan, anak-anak perempuan ini dididik dengan pendidikan agama, pendidikan agamis, pendidikan religius. Kenapa kok harus perempuan? Karena biasanya lelaki sudah siap, dia sudah dewasa, ternyata perempuannya tidak siap. Seperti itu. Ini siapa yang mendidik kok punya anak perempuan kayak gini, kan begitu. Makanya perlu dididik perempuannya atau anak perempuannya dengan pendidikan agamis, dengan pendidikan religius. Kemudian hendaknya ia juga tumbuh dengan pertumbuhan moral, pertumbuhan yang berakhlak, beradab. Dan mereka juga harus melatih untuk melaksanakan tugas-tugas rumah dan kewajiban kehidupan di masa mendatang. Sehingga wanita ini nanti bisa melaksanakan kewajibannya ketika ia sudah menghadapi kehidupan pasangan suami istri. Endingnya apa? Ia nanti akan menjadi manajer di rumahnya, akan menjadi pengayom keluarganya, dan juga kebahagiaan suaminya serta kebanggaan di keluarganya, kebanggaan suaminya dan keluarganya. Seperti itu. Tapi fenomena sekarang kan tidak. Kadang ada anak perempuan, kemudian setelah itu sampai di perkuliahan, sampai dikuliahkan, ada di perkuliahan diajak menikah juga belum mau, masih pengen kuliah lagi. Setelah kuliah S2 pengen berkarir dulu, baru setelah dia berkarir baru dia siap menikah. Itu katanya akal, ternyata juga nggak nikah. Nah, seperti itu, guys. Wa amma taghali wa huwa at-tanafusu fil jihaz. Kemudian sikap yang suka pura-pura mahal, sikap memahalkan diri. Wa huwa at-tanafus fil jihazi, yaitu berlomba-lomba dalam urusan sarana dan prasarana. Saya tidak mau kalau dinikah kalau kamu tidak punya Honda Jazz. Oh, dia pengennya sarana, tidak pengen nikah tapi pengen Honda Jazz. Kalau kamu belum punya rumah yang jelas, kemudian sepeda motor dan mobil, sudah kamu tidak usah menikahi saya. Ini namanya at-tanafusu fil jihaz. Dia bersaing dalam urusan sarana dan prasarana. Imma taqlidan lil aghniyai. Ada kalanya perilaku yang sedemikian itu karena mengikuti orang-orang kaya, berarti karena gaya hidup. Wa imma tanfidan li raghbatin nisa'i, atau ada kalanya karena cuma tujuannya merealisasikan keinginannya para wanita. Kalau dipuaskan, dia tidak pernah puas. Seperti itu, namanya aja keinginan. Keinginan itu luar biasa, ghayatun la tudrak, puncak tapi yang tidak bisa digapai. Wa imma tam'an fi ba'dil ahyani, atau ada kalanya karena keinginan yang datangnya pada beberapa kesempatan. Fayamna'u syabab 'anil zawaj wa tabqa al-makhtubatu muntaziratan mutaraqibatan liman yadfa'ul ulufa, sehingga para lelaki, para pemuda yang lelaki itu
para pemuda yang lelaki. Kalau pemuda pasti lelaki. Sehingga para pemuda itu apa? Para pemuda itu enggan untuk menikah. Kenapa? Tidak mampu. Sofi misalnya mau menikah sampai Mas Sofi, ya, mana mobil jazznya, mana wuling yang bisa ngomong, mana Swiss, Swiss? Oh, Swift ya, saya hampir lupa, takut lupa. Swift ya, mana wuling, kemudian mana rumah, kan? Repot ini kan. Akhirnya para pemuda kan takut menikah. Ancamannya Honda Jazz, gaji cuma 1 juta, kapan mau dapat? Ancamannya Swift, gaji cuma 700.000. Kan begitu. Sehingga apa yang terjadi? Watabqa al-makhtubatu muntaziratan mutaraqqibatan lima yadafa'ul ulufa. Akhirnya wanita yang dilamar tadi, dia akhirnya menanti orang-orang yang mau membayar berjuta-juta, yang mau membayar beribu-ribu. Kalau di sini bahasanya uluf, beribu-ribu itu kan berarti berjuta-juta. Wah, itu Sofi yang mau melamar kamu, nggak lolos itu, ya sepeda motornya Supra. Mursid itu katanya punya niat baik, pengen menikahi kamu. Jangan, mursid sepeda motor aja nggak punya. Kan repot kalau seperti ini. Nah, seperti itu. Ya kalau ada yang melamar, warubbama tala 'alaihal amad, terkadang juga masanya itu memanjang, ndak laku di pasaran, hatta tusbiha anisan, sehingga ia menjadi wanita tua yang belum menikah. Au tumsi ya baisatan, atau dia menjadi sosok yang tidak bahagia, sosok yang rugi. Wal athimu fi dzalika, orang yang berdosa dengan hal itu, ya tak? Al bala wal athimu fi dzalik, satu yang berdosa pada hal itu. Al bala'ul ajil wal ajil huwa dzalikal waliyul jahilul ghafil, yaitu sebuah bala, ujian, musibah yang langsung dan juga musibah yang akan datang. Siapa yang berdosa dengan hal itu? Al-waliyul jahilul ghafil, seorang walinya yang jahil, goblok, al-ghafilu, lupa. Awas mursid, kalau kamu punya anak perempuan mau dilamar oleh seorang laki-laki, jangan lihat uangnya, jangan lihat sepeda motornya, jangan lihat mobilnya, jangan lihat pekerjaannya. Kamu harus melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, bagaimana mengamalkan nilai-nilai agama. Kamu rela nggak putrimu menikah dengan sosok ini? Kalau kamu rela, nikahkan. Fokusnya apa? Agama dan bagaimana mengamalkan agama. Paham maksud? Orang yang beragama atau mengamalkan agama dengan baik itu tidak harus hafal Quran, mursyid. Tidak harus hafal hadis. Paham? Tidak harus hafal alfiyah, apalagi hafal Miftahul Muqtadi. Tidak. Tapi bagaimana dia dalam beragama itu bisa betul-betul mengaplikasikan hubungannya dia bersama Allah dan juga hubungannya dia bersama makhluknya Allah, laporannya positif, baik, jayyid, atau bahkan mumtaz, kan begitu. Wa ilaju hadhil illati huwa taqlilul qiyam al-maddiyah. Untuk mengobati penyakit ini adalah meminimalisir nilai-nilai materi. Jangan dipersulit orang mau menikah. Kamu boleh menikahi putriku, tapi syaratnya kamu harus punya mobil. Kan ini mempersulit. Harus meminimalisir, ya tak? Nilai-nilai materi itu. Al-qiyam al-maddiyah. Wal iktifa fil jihazil bil jazir, wal iktifa, dan mengambil cukup fil jihazi dalam urusan sarana atau prasarana,
bil yasiri dengan sedikit, ala qadril hajati sesuai dengan nilai kebutuhan, ma'a mura'ati ahwaliz zaman serta juga menjaga bagaimana kondisi masanya. Artinya menyesuaikan dengan perkembangan masa ketika itu. Wal i'radu an intiqadin nasi wa ara'ihim, dan juga kamu harus berpaling dari kritikan manusia dan pandangan-pandangan manusia. Kadang manusia itu ngomong, "Mursyid, kamu jangan mau putrimu lo cuma dikasih mas kawin 100.000, jangan mau." Atau kadang, "Mursyid, kamu kok terima sih putranya Sofi melamar putrimu padahal cuma dikasih itu saja?" Itu jangan hiraukan. Mulut comberan kayak gini nih jangan dihiraukan gitu loh. Kalau kamu mengikuti mulutnya mereka, yo nggak nikah-nikah putrimu nanti, Mursyid. Paham? Fa inna irda'a jami'in nasi ghayatun la tudrak. Karena mendapatkan restu dari kesemua manusia itu, kamu pengen manusia itu semuanya merestui sikap kamu dan pilihan kamu, itu adalah ghayatun la tudrak, puncak yang tidak bisa digapai. Pasti teman-teman kamu, keluarga kamu ada yang pro dan kontra. Tidak bisa kamu jadikan mereka itu pro semua ke kamu. Restu menyepakati semua keputusan kamu, tidak bisa. Itu adalah tujuan puncak yang tidak bisa digapai. Jadi ghayah itu puncak, la tudrak, tidak bisa kita jangkau. Paham ya? Wa adamut tabassur fil awaqib yuaddi ila fawatil masalihi wan nadmi. Tidak memahami dengan akibat-akibat ini, ya tahu, ini akan mengakibatkan pada ketiadaannya maslahah dan juga akan mengakibatkan pada penyesalan. Kamu tidak memahami fenomena ini, yang muncul nanti masalah-masalah kebaikan-kebaikan itu tidak bisa diwujudkan. Yang ada apa? Justru mengakibatkan pada penyesalan. Paham ya? Fal khalqu la yurja ijtima'u qulubihim la budda min muthnin 'alaika wa qadihin. Fal khalqu, makhluk itu berarti kalau kita contohkan kepada manusia, ya umat manusia. Umat manusia itu la yurja ijtima'u qulubihim, tidak bisa diharapkan penyatuan hati mereka. Kamu tidak bisa, di depan kamu ada orang 10, kamu menginginkan mereka sepakat semuanya dengan idemu, tidak bisa. Kenapa? La budda min muthnin 'alaika wa qadihin. Harus ada yang menyanjung kamu dan juga harus ada yang mencela kamu. Termasuk dalam urusan kamu menikahkan putrimu, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Paham ya? Sehingga orang menikahkan putrinya itu awas. Didik putrimu dengan baik. Kemudian ketika kamu mau menikahkan putrimu atau ada lelaki yang melamar putrimu, ingat, bukan urusan sarana prasarana, bukan urusan gaji, bukan urusan mobil, tapi yang lebih penting daripada itu adalah coba lihat bagaimana dia berpegang teguh enggak dengan agamanya, bagaimana dia bisa mengamalkan agamanya, baik hal-hal yang berhubungan kepada Allah dan hal-hal yang berhubungan dengan makhluknya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan mengkaji kitab Jami'ul Juz. Wallahu a'lam bishawab.